Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 56 sampai 60. Ya Allahku, aku sungguh paham bahwa Engkau menuntut sikap kanak-kanak rohani ini dariku, sebab lewat wakil-wakilmu Engkau terus-menerus memintanya dariku. Pada awal kehidupan religiusku, penderitaan dan kesengsaraan membuat aku takut dan berkecil hati. Maka aku berdoa terus-menerus, memohon kepada Yesus untuk menguatkan diriku dan memberikan kekuatan Roh Kudus-Nya, supaya aku dapat melaksanakan kehendak kudus-Nya dalam segala hal. Sebab sejak semula aku telah menyadari kerapuhanku. Aku tahu dengan baik seperti apa diriku, sebab untuk maksud inilah Yesus telah membuka mata jiwaku. Aku ini jurang kepapaan, dan berkat itu aku memahami bahwa apapun yang baik yang ada dalam jiwaku itu hanya karena rahmat-Nya yang kudus. Pada saat yang sama, kesadaran akan kepapaan pribadiku membuat aku menyadari besarnya kerahiman-Mu. Dalam kehidupan batinku, dengan mata yang satu, aku memandang jurang kepapaan dan kehinaanku. Sedangkan dengan mata yang lain, aku memandang dalamnya kerahiman-Mu, ya Allah. Oh Yesusku, Engkaulah kehidupanku. Engkau tahu dengan baik bahwa yang aku dambakan tidak lain adalah kemuliaan nama-Mu, dan supaya jiwa-jiwa datang untuk mengenal kebaikan-Mu. Oh Yesus, mengapa jiwa-jiwa menghindari Engkau? Aku tidak mengerti. Oh, andaikan aku dapat memotong-motong hatiku menjadi potongan-potongan kecil dan mempersembahkan kepadamu, ya Yesus. Setiap potongan sebagai satu hati penuh dan utuh, supaya biarpun sebagian saja menjadi penyilihan atas hati orang yang tidak mencintai Engkau. Yesus, aku mencintai Engkau dengan setiap tetes darahku, dan aku ingin dengan senang hati mencurahkan darahku demi Engkau, untuk memberikan kepadamu suatu bukti dari kesungguhan cintaku. Oh Allah, semakin baik aku memahami Engkau, semakin kurang rasanya aku mengenal Engkau. Tetapi ketidaktahuan ini memungkinkan aku menyadari betapa agunglah Engkau, dan kemustahilan untuk mengenal Engkau inilah yang kembali menyalakan hatiku
bagimu. Oh Tuhanku, sejak saat Engkau membiarkan aku menambatkan mata jiwaku kepadamu, oh Yesus, aku telah menikmati ketenangan dan tidak menginginkan sesuatu lain apapun. Aku menyadari nasibku pada saat jiwaku kehilangan dirinya di dalam Engkau, satu-satunya sasaran cintaku. Dibandingkan dengan Engkau, segala sesuatu itu hampa belaka. Penderitaan, permusuhan, penghinaan, kegagalan, dan kecurigaan yang menghadang jalanku adalah ibarat serpihan-serpihan kayu yang membuat api cintaku bagimu, oh Yesus, tetap berkobar. Keinginan-keinginanku sungguh gila dan tak mungkin dicapai. Aku ingin menyembunyikan dari Engkau bahwa aku sedang menderita. Aku ingin tidak pernah mendapat penghargaan atas usaha-usahaku dan atas perbuatan-perbuatan baikku. Engkau sendirilah, ya Yesus, satu-satunya ganjaran bagiku. Engkau sendiri sudah cukup, oh harta karun hatiku. Dengan tulus, aku ingin ikut serta dalam penderitaan sesamaku, dan aku ingin menyembunyikan penderitaanku sendiri, tidak hanya dari mereka, tetapi juga dari Engkau, Yesus. Penderitaan adalah suatu rahmat yang besar. Lewat penderitaan, jiwa menjadi seperti juru selamat. Dalam penderitaan, cinta menjadi kenyataan. Semakin berat penderitaan, semakin murnilah cinta. Pada suatu malam, seorang suster yang telah meninggal 2 bulan sebelumnya datang kepadaku. Dia adalah seorang suster dari kelompok KOR pertama. Aku melihat dia dalam keadaan yang mengerikan. Seluruh tubuhnya terbakar, dengan wajahnya dipenuhi luka yang menyakitkan. Penglihatan ini terjadi hanya sekejap, dan kemudian ia menghilang. Suatu rasa ngeri menyelimuti jiwaku, sebab aku tidak tahu apakah ia menderita di purgatorium atau di neraka. Bagaimanapun, aku menggandakan doa-doaku baginya. Malam berikutnya, ia datang lagi, tetapi aku melihatnya dalam keadaan yang bahkan lebih mengerikan. Di tengah-tengah nyala api yang lebih berkobar-kobar, dan rasa putus asa terlukis di seluruh wajahnya. Aku heran melihat dia dalam keadaan yang lebih buruk sesudah doa-doa yang kupanjatkan baginya. Dan aku bertanya, tidakkah doa-doaku membantumu? Ia menjawab bahwa doa-doaku tidak membantu dia, dan bahwa tidak ada suatu pun yang akan dapat membantu dia. Aku bertanya, dan doa yang dipanjatkan seluruh komunitas bagimu, tidakkah semua itu memberikan bantuan bagimu? Ia berkata tidak, sebab doa-doa itu telah membantu jiwa-jiwa yang lain. Aku menyaut, "Suster,
Kalau doa-doaku tidak menolongmu, aku mohon jangan lagi datang kepadaku. Seketika itu juga ia menghilang. Meskipun demikian, aku tetap berdoa. Sesudah beberapa lama, ia datang lagi kepadaku pada waktu malam. Tetapi penampilannya sudah berubah. Tidak ada lagi nyala api seperti sebelumnya. Dan wajahnya kini bersinar. Matanya memancarkan sukacita. Ia memberitahukan kepadaku bahwa aku memiliki cinta sejati kepada sesamaku, dan bahwa banyak jiwa lain yang telah mendapat pertolongan dari doa-doaku. Ia mendesak aku untuk terus-menerus berdoa bagi jiwa-jiwa di purgatorium. Dan ia menambahkan bahwa ia sendiri tidak akan tinggal di purgatorium lebih lama lagi. Betapa mengagumkan keputusan Allah. Tahun 1933, pada suatu kesempatan, aku mendengarkan suara ini di dalam jiwaku. Lakukanlah novena untuk tanah airmu. Novena ini hendaknya terdiri atas pendarasan litani orang kudus. Mintalah izin kepada Bapa pengakuan. Aku mendapat izin pada pengakuanku berikutnya. Dan aku memulai novena langsung pada petang itu. Menjelang akhir litani, aku melihat suatu sinar cemerlang, dan di tengah-tengahnya tampak Allah Bapa. Di antara bumi dan sinar cemerlang ini, aku melihat Yesus terpaku pada salib sedemikian rupa, sehingga kalau Allah ingin memandang bumi, ia harus memandangnya melalui luka-luka Yesus. Dan aku mengerti bahwa demi Yesuslah Allah memberkati bumi. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.